Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semuanya. Untuk sore hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah tugas akhir atau skripsi, di mana minggu ini kita sudah memasuki untuk pertemuan yang kelima, dan materi ini merupakan materi dalam bentuk video yang nantinya bisa Anda putar di YouTube maupun di Google Drive, sehingga bisa menjadikan materinya lebih bisa dipahami, karena kita sekarang dalam kondisi work from home untuk bisa melaksanakan semua kegiatan kita berasal dari rumah kita masing-masing. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik dan benar. Baik, untuk itu kita masuk di dalam materi pelajaran kita di sore hari ini, di mana materinya mengenai abstrak dan plagiarism atau plagiat. Tujuan dari materi ini adalah mahasiswa dapat membuat abstrak dengan baik dan dapat menjabarkan dalam bentuk beberapa kegiatan yang berkaitan nanti dengan penulisan suatu bentuk abstrak ataupun skripsi ataupun tugas akhir. Maka juga perlu bagaimana tata cara aturan penulisannya sehingga nanti tidak termasuk ke dalam sebuah kegiatan yang disebut dengan plagiarism atau plagiat, sehingga dengan demikian nanti skripsi yang dihasilkan atau tugas akhir yang dihasilkan tidak merupakan hasil dari plagiarism atau dalam bentuk plagiat. Di sore hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang kelima untuk materi skripsi dan tugas akhir, di mana kita akan membahas mengenai abstrak. Tentu kita semua sudah tidak asing lagi dengan kata-kata abstrak ini, di mana abstrak merupakan tulisan sederhana yang tidak terlalu panjang, kemudian bentuknya singkat, padat, dan mudah dipahami oleh pembaca. Abstrak juga merupakan sebuah intisari yang ringkas mengenai isi karya tulis ilmiah, seperti halnya juga kalau kita membuat skripsi, tesis, disertasi, atau laporan atau jurnal hasil penelitian yang kita lakukan. Selanjutnya, abstrak ini adalah salah satu hal yang menonjol pada sebuah karya tulis ilmiah, sehingga di dalam penyajiannya diletakkan pada bagian pertama dari sebuah karya tulis yang kita buat. Nah, maka dengan penjelasan ini mudah-mudahan Anda semua bisa memahami dengan baik sebenarnya abstrak itu seperti apa dan bagaimana. Untuk kita juga perlu ketahui bahwasanya untuk kita melakukan penulisan sebuah abstrak ada beberapa hal yang harus kita jadikan suatu bentuk pedoman, sehingga nanti abstrak akan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Nah, untuk itu kita akan menjabarkan lebih jauh apa saja yang kita perlukan di dalam kita membuat sebuah abstrak yang merupakan karya ilmiah yang harus kita tuliskan dalam bentuk tugas akhir atau skripsi nantinya. Yang pertama, di dalam tulisan abstrak harus mencantumkan latar belakang, di mana latar belakang ini merupakan kaidah yang harus dipenuhi saat membuat abstrak dengan memasukkan latar belakang dari permasalahan yang kita temui di saat kita melakukan penelitian, serta latar belakang yang dihadapi oleh peneliti, sehingga dengan adanya latar belakang masalah ini bisa membantu memberikan solusi untuk mencari penyelesaian dari permasalahan yang akan kita lakukan. Yang kedua, berkaitan dengan metode. Di beberapa penelitian sebelumnya, metode memang sangat diperlukan, karena dengan metode ini kita bisa menjabarkan secara ringkas dan padat jenis metode yang akan kita gunakan di dalam melakukan penelitian,
Tentu dengan penggunaan metode ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan cara langkah-langkah yang sesuai dengan permasalahan yang akan kita pecahkan atau solusi yang akan didapatkan dari latar belakang masalah yang sudah kita jelaskan di poin pertama tadi. Yang ketiga adalah hasil penelitian yang akan kita dapatkan di akhir penelitian nantinya. Di dalam menjabarkan hasil penelitian ini, maka kaidah yang harus dijabarkan adalah yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dan di dalam menjelaskan hasil penelitian di sini cukup dijelaskan secara umum saja dan tidak perlu diuraikan secara lebih mendetail. Dan yang keempat, bagaimana aturan dalam penulisan abstrak adalah yang berhubungan dengan kesimpulan. Kesimpulan menjadi penutup dalam kaidah bagaimana cara penulisan sebuah abstrak yang baik, yaitu dengan melampirkan sebuah kesimpulan. Sehingga dengan kesimpulan ini dapat diketahui bahwa penelitian yang telah dilakukan apakah dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau tidak. Dan yang kelima adalah mengenai kata kunci. Kata kunci pada penulisan abstrak berguna untuk memudahkan pencarian secara online, di mana kata kunci dapat dipilih dari kata-kata yang ada pada judul penelitian. Dan biasa secara umum kata kunci itu punya syarat-syarat tertentu, minimal dalam sebuah penelitian menggunakan 3 kata kunci atau mungkin maksimal bisa sampai 5 kata kunci. Selanjutnya, kita juga harus perlu mengetahui sebaiknya seperti apa abstrak yang baik dan benar di dalam kita menuliskan suatu bentuk tugas akhir atau skripsi. Dan beberapa referensi yang akan saya jelaskan ini didapatkan dari beberapa sumber yang sudah dibaca sebelumnya. Nah, untuk itu kita sebagai penulis nantinya juga harus bisa membuat abstrak yang baik dan benar berdasarkan beberapa hal yang bisa dijelaskan sebagai berikut. Pertama, bahwasanya dalam menuliskan sebuah abstrak, kita juga harus memahami jumlah kata yang kita gunakan. Nah, secara umum biasanya penulisan abstrak dalam penulisan katanya maksimal menggunakan 150 kata. Namun ada juga beberapa abstrak yang menggunakan jumlah katanya itu lebih dari 150 kata. Namun demikian, jumlah ini merupakan aturan yang secara umum yang perlu untuk dipahami oleh setiap peneliti. 150 kata bukan jumlah yang mutlak untuk bisa terpenuhi. Namun, aturan yang berlaku di Indonesia pada saat ini adalah jumlah yang digunakan dalam penulisan abstrak adalah berkisar antara 100 sampai dengan 150 kata. Yang kedua, jarak antar baris. Nah, biasanya jarak antar baris di dalam melakukan abstrak itu sudah dicantumkan dalam buku pedoman yang dikeluarkan oleh masing-masing program studi di dalam membuat jarak antar barisnya. Namun demikian, kita juga harus mengetahui dengan pasti berapa spasi untuk penulisan antar baris dalam cara membuat abstrak. Misalnya, apakah menggunakan 1 spasi, 1,5 spasi, dan yang lainnya. Tentunya jarak antar baris ini harus kita pahami bertujuan untuk memadatkan abstrak yang dibuat serta dapat mencakup abstrak dalam bentuk bahasa Indonesia dan abstrak bahasa Inggris dalam satu halaman yang sama. Yang ketiga, juga perlu kita pahami bahwasanya di dalam membuat abstrak yang baik dan benar juga kita perlu mengetahui tentang penulisan bahasa asing. Dan biasanya penggunaan bahasa asing ini dalam abstrak harus dicetak miring atau dalam bentuk italik di dalam penulisannya. Tidak hanya menyangkut bahasa asing saja, tetapi juga bahasa ilmiah yang akan ditulis dengan penulisan abstrak lainnya. Yang keempat, jumlah paragraf. Nah,
beberapa abstrak tentu juga sudah dijelaskan dalam buku pedoman masing-masing mengenai jumlah paragraf yang harus kita buat untuk penulisan abstraknya. Namun secara umum di dalam penulisan abstrak yang benar itu memuat 3 jumlah paragraf, di mana paragraf pertama itu memuat mengenai judul penelitian, rumusan masalah, latar belakang, dan tujuan dari penelitian yang kita lakukan. Kemudian di paragraf kedua itu memuat tentang metode penelitian yang kita pergunakan, teknik analisa data, dan biasanya berkaitan juga dengan landasan teori. Dan paragraf yang ketiga itu memuat hasil atau kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang kita lakukan. Yang kelima juga tentang penggunaan bahasa. Dalam penulisan abstrak, tentu bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baik dan benar. Artinya mengikuti kaidah-kaidah dari penulisan secara ilmiah, yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik benar, tentu menggunakan juga beberapa rumusan, misalnya dengan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang keenam, kita juga harus mencantumkan mengenai kata kunci, di mana abstrak yang diberikan kata kunci yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, di mana jumlah kata kunci yang diberikan berkisar antara 3 sampai 5 kata kunci yang harus dipisahkan dengan tanda koma antara satu kata dengan kata yang lainnya. Dan yang ketujuh, untuk kita bisa membuat abstrak yang baik dan benar adalah bagaimana penulisan abstrak itu harus kita singkat, padat, dan jelas. Sehingga dengan demikian, penulisan abstrak yang akan dibuat perlu menulis abstrak dengan singkat, padat, dan jelas. Tujuannya adalah agar jumlah kata yang digunakan tidak terlalu boros, serta poin-poin yang ingin dibahas pada setiap paragraf tidak keluar dari penulisan yang sudah kita tentukan. Selanjutnya kita bahas mengenai plagiarisme atau dalam bentuk plagiat. Sebenarnya apa itu yang disebut dengan plagiarisme? Kata plagiarisme berasal dari bahasa Latin plagiare atau plagiarius, yang berarti mencuri atau menjiplak. Dan menurut buku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI disebutkan bahwa plagiat adalah pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri. Sedangkan istilah plagiat berasal dari bahasa Inggris plagiarism atau plagiari, yang artinya menculik atau menjiplak. Jadi dengan demikian, definisi dari plagiarism atau plagiat adalah suatu tindakan mencuri, baik dalam bentuk gagasan atau karya intelektual orang lain, dan mengklaim atau mengumumkannya sebagai miliknya. Dan ini menurut pendapat dari Putra yang diterbitkan dalam jurnal pada tahun 2011 tentang definisi dari plagiarisme atau plagiat. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui jenis-jenis dari plagiarisme atau plagiat. Karena dengan mengetahui jenis-jenis dari plagiarisme ini, nanti diharapkan kita tidak menjadi salah satu yang termasuk di dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah, skripsi atau tugas akhir yang termasuk ke dalam plagiarisme atau plagiat atau mencuri atau menjiplak hasil dari karya orang lain. Di dalam memahami jenis-jenis plagiarisme bisa dilihat dengan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, kita lihat jenis plagiarisme dengan berdasarkan aspeknya. Maka pertama adalah bahwasannya plagiarisme itu berdasarkan aspek dapat dibagi menjadi plagiat ide atau plagiat yang menggunakan gagasan, di mana plagiat ini adalah sebuah plagiat atau penjiplakan dari ide-ide atau gagasan dari orang lain yang kita akui sebagai punya kita sendiri. Selanjutnya, plagiat ide ini relatif sulit
untuk menuliskannya karena ide atau gagasan bersifat abstrak dan kemungkinan memiliki persamaannya dengan ide orang lain. Namun kemungkinan terjadi di dalam plagiarisme ide ini bisa saja gagasan tersebut atau ide tersebut memang sudah dikemukakan oleh orang lain dan bisa saja juga merupakan sesuatu yang berbeda dari yang kita punya. Kemudian plagiat sumber. Plagiat sumber merupakan suatu bentuk plagiat yang memiliki kesesuaian yang tidak menyebutkan secara lengkap, namun referensi yang dimiliki dalam kutipan, maka sumber ini merujuk kepada seseorang sebagai penulis yang terkait dengan kutipan yang akan kita buat di dalam penulisan kita sendiri. Artinya, di dalam kita menuliskan sumber referensinya, maka harus disebutkan dengan benar bahwasanya sumber itu bukan berasal dari orang lain dan bukan berasal dari kita yang pertama di dalam mereferensikannya. Kemudian kita lihat juga dari aspeknya tentang jenis-jenis plagiarisme. Itu plagiat berkaitan dengan kepengarangan, di mana plagiat ini merupakan karya tulis yang disusun oleh orang lain. Kita lihat mengenai plagiat kepengarangan. Plagiat kepengarangan adalah plagiat di mana karya tulis yang disusun oleh orang lain, kemudian kita jadikan tindakan ini menjadi dasar kesadaran yang akan kita jadikan suatu bentuk pengujian untuk disampaikan kepada publik. Misalnya mengganti cover buku yang sudah ada dengan cover yang lain, atau mengganti sampul karya tulis orang lain dengan karya tulis kita, di mana kita tidak mencantumkan nama atau kita tidak memberikan atau kita tidak meminta izin dari pengarang yang sebelumnya. Nah, maka hal ini termasuk ke dalam plagiat dari kepengarangan. Selanjutnya, kita juga bisa melihat jenis-jenis plagiarisme dengan berdasarkan kesengajaan. Yang pertama, maka ada plagiat yang disengaja. Plagiat yang disengaja atau plagiat yang memang kita lakukan dengan secara sadar adalah merupakan plagiat yang dilakukan secara sadar untuk melakukan dan tindakan dengan menggunakan meminjam atau menjiplak atau mengambil karya tulis orang lain, baik berupa ide, gagasan, sumber kepengarangan yang sadar kita melakukannya tanpa kita meminta izin sebelumnya kepada si penulis yang sudah kita ambil ide, sumber maupun kepengarangannya. Kemudian kedua, plagiat yang tidak disengaja. Nah, plagiat ini tentu memang sebuah plagiat yang memang tidak disengaja oleh si penulisnya. Plagiat ini merupakan plagiat yang memang kekurangan pahaman dari si penulis, sehingga di dalam mengambil referensi atau mengutip atau mengambil gagasan atau idenya itu tidak memahami sama sekali, sehingga secara tidak sengaja dia mengambil ide, sumber atau kepengarangan dari pemilik orang lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau pemahaman dari si penulis itu sendiri. Kemudian kita juga masih melihat jenis-jenis plagiarisme dengan berdasarkan proposisi yang dibaca atau yang diambil atau yang dijiplak tadi. Maka plagiarisme yang berdasarkan proposisi yang dibaca diantaranya adalah ada yang jenisnya ringan, di mana plagiarisme ini 30% yang kita ambil itu adalah termasuk ke dalam kategori ringan. Jadi dalam kita mengambil sebuah kutipan atau karangan dari orang lain, itu kalau dari presentasinya sebanyak 30%, maka ini termasuk kategori prosesi yang dibaca kategori ringan. Selanjutnya ada kategori plagiarisme sedang, di mana sedang ini adalah antara 30% sampai 70% yang kita ambil dari referensi milik orang lain. Sementara yang ketiga di mana
kalau kita penjiplak atau mengupdate orang lain itu di atas 70%. Nah, dari beberapa proposisi yang di sini, biasanya dalam penulisan kutipan yang dianjurkan adalah yang pertama, di mana kalau kita mengutip sebanyak 30%, maka biasanya ini masih diizinkan. Ya, sebanyak 30% dari kutipan yang kita ambil dari punya orang lain. Tapi kalau kita sudah lebih dari 70%, ini kemungkinan kita termasuk ke dalam kategori adalah plagiat atau menjiplak karya orang lain. Dan hal ini juga harus diketahui oleh masing-masing peneliti atau penulis dalam satu bentuk tugas atau karya ilmiah, bahwasanya kutipan yang dibenarkan atau pengambilan atau penciplakannya dibenarkan itu termasuk ke dalam proposisi yang ringan, di mana kalau dilihat dari presentasinya harus atau hanya boleh sebatas 30% saja. Selanjutnya kita juga harus bisa membuktikan apakah yang kita ambil tadi termasuk plagiarisme, termasuk bajakan, mengutip atau bukan. Nah, untuk itu ada aplikasi plagiarisme yang bisa kita pergunakan. Dan ini diantaranya adalah kita menggunakan plagiarism checker 10, di mana nanti plagiarism ini bisa Anda download di internet, karena ada beberapa aplikasi plagiarisme yang bisa kita gunakan secara online, di mana kita nanti bisa melakukan uji coba langsung apakah yang kita ambil tadi, yang kita kutip, yang kita baca, yang kita ambil tadi termasuk ke dalam plagiarisme, plagiat atau bukan, dengan menggunakan beberapa aplikasi yang ada. Namun secara umum biasanya aplikasi yang sering kita pergunakan adalah dengan menggunakan aplikasi plagiarism checker 10 di sini. Nanti ini Anda bisa download di internet bagaimana penggunaan aplikasinya, dan bisa Anda langsung diimplementasikan dengan abstrak yang sudah Anda buat sebelumnya. Apakah abstrak yang Anda buat itu termasuk ke dalam plagiat atau bukan dengan menggunakan aplikasi ini. Namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya juga ada beberapa aplikasi-aplikasi lain yang juga bisa digunakan sebagai referensi untuk mengetahui yang sudah kita ambil tadi, yang sudah kita kutip tadi, yang sudah kita jiplak tadi termasuk kategori plagiat atau bukan, dengan menggunakan beberapa aplikasi yang lain. Misalnya di sini ada Copyspace, ada Ditsbal, ada Backtracker, ada plagiarismchecker.com, ada Onicheck, ada WriteCheck, dan yang lain-lainnya. Namun seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya kutipan yang dibenarkan sehingga nanti kita tidak termasuk dalam kategori plagiat atau penciplakan adalah sebanyak 30% dari kutipan yang kita ambil. Kemudian nanti Anda juga bisa menggunakan aplikasi address ini untuk bisa melakukan pengecekan apakah yang Anda buat termasuk plagiat atau bukan, dengan menggunakan alamat kepo.me/techno aplikasi cek plagiat terbaik. Nanti Anda bisa cari di internet tentang referensi ini, atau juga Anda bisa menggunakan referensi yang lain tentang plagiarismchecker.com yang ada di bawahnya. Nah, silakan nanti Anda masing-masing bisa menggunakan referensi ini untuk menguji apakah tugas akhir atau skripsi yang nanti akan kita buat termasuk ke dalam kategori plagiat, penjiplakan atau bukan. Selanjutnya kita bisa melakukan diskusi dari materi yang sudah kita sampaikan tadi mengenai abstrak dan plagiarism atau plagiat atau penciplakan. Nah, diskusi ini bisa kita lakukan dengan menggunakan WhatsApp atau dengan menggunakan Instagram atau Facebook, atau juga mungkin menggunakan untuk yang keempat, yaitu dengan menggunakan, serasa Anda tidak asing lagi dengan ini, yaitu dengan menggunakan sebuah aplikasi juga hampir sama dengan aplikasi yang kita gunakan di dalam WhatsApp. Namun demikian, dari beberapa aplikasi ini ya, kita mungkin lebih familiar untuk kita bisa menggunakan aplikasi yang sudah kita gunakan dalam keseharian, yaitu kita bisa menggunakan aplikasi WhatsApp.
Karena kita dengan WhatsApp sudah tergabung secara keseluruhan, sudah kita kelompokkan di dalam WhatsApp ini, sehingga masing-masing Anda bisa memberikan pertanyaan secara online di saat kita masuk ke dalam materi untuk proses belajar mengajarnya. Nah, untuk itu silakan Anda persiapkan alat atau perangkat tulisnya untuk kita bisa mulai berdiskusi mengenai materi pada sore hari ini yang berhubungan dengan abstrak dan plagiarisme atau plagiat, di mana kita diharapkan masing-masingnya bisa membuat sebuah abstrak yang baik dan benar. Kemudian juga bagaimana kita nanti dalam penulisan skripsi tidak termasuk ke dalam kategori plagiat atau plagiarisme, sehingga nanti skripsi kita bisa dibatalkan atau tidak bisa diterima sebagai satu bentuk karya ilmiah yang memang kita terbukti plagiat mengambil dari tulisan dari hasil karya orang lain. Nah, masing-masing Anda silakan dipahami lagi materinya, dan Anda bisa memutar atau mendengarkan secara berulang kali jika memang materinya belum bisa Anda pahami, atau Anda nanti bisa download di dalam Google Classroom ataupun di dalam Google Drive, dan juga bisa nanti Anda download juga di YouTube yang akan saya tampilkan video slide-nya di sana. Nah, untuk itu kita mulai saja untuk bisa membahas secara lebih detail mengenai materi sore hari ini tentang abstrak dan plagiarisme atau plagiat. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan materi ini bisa memberikan Anda pemahaman dan memberikan sesuatu pembelajaran, karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung dikarenakan kondisi kita memang harus selalu berada stay di rumah dan mengerjakan sesuatunya dari rumah. Good luck buat Anda semuanya, dan kita semua selalu diberikan kesehatan, dan nanti kita bisa mulai berdiskusinya. Terima kasih untuk semua perhatiannya, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.